Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ibu Siti Rokayah, salah satu pendidik dari TK Baitul Muttaqin. Hari ini saya akan menceritakan 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat yang diterapkan oleh anak-anak di lingkungan TK Baitul Muttaqin. Gerakan ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan positif dan dapat membentuk karakter anak Indonesia yang hebat agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Selamat datang di sekolah kami TK Baitul Muttaqin, sebuah tempat belajar yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga penuh makna dalam setiap proses pembelajarannya. Sekolah kami dikenal sebagai lingkungan yang bersih, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun, di balik keindahan itu, terdapat sebuah kenyataan yang pernah kami hadapi bersama. Di setiap sudut sekolah, tidak semua warga menyadari pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Banyak pedagang kecil yang berjualan di sekitar sekolah, dan tanpa disadari, sampah pun mulai berserakan di halaman. Warga sekolah pun pada awalnya belum sepenuhnya peduli terhadap kondisi tersebut. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat belajar yang sehat, perlahan kehilangan kebersihannya. Dari situlah perubahan dimulai. Kami beraksi untuk mengubah cara berpikir tentang sampah dari sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan makna. Perubahan ini kami lakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Pertama, melalui olah pikir, siswa diajak untuk menganalisis masalah lingkungan di sekitar mereka. Mereka belajar mengenali sumber sampah dan dampaknya terhadap kehidupan. Kedua, melalui olah hati, siswa ditanamkan nilai bahwa mencintai lingkungan adalah sebagian dari iman dan tanggung jawab sebagai manusia. Ketiga, melalui olah rasa, siswa diajak mengembangkan empati terhadap lingkungan, merasakan bahwa kebersihan adalah kebutuhan bersama. Dan keempat, melalui olahraga, siswa secara langsung bergerak membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta memilah sampah sesuai jenisnya seperti botol plastik dan sampah lainnya. Setelah memahami berbagai macam limbah, siswa mulai menyadari bahwa tidak semua sampah harus dibuang begitu saja. Salah satu contohnya adalah minyak jelantah. Minyak jelantah yang sering dianggap limbah ternyata memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Minyak jelantah dapat didaur ulang menjadi produk yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan, seperti biodiesel dan bioaftur. Selain itu, minyak jelantah juga dapat diolah menjadi berbagai produk rumah tangga seperti sabun cuci, lilin aromaterapi, hingga bahan pelumas. Dengan pemahaman ini, siswa belajar bahwa limbah dapur pun dapat memberikan manfaat besar jika diolah dengan bijak.
Sampah plastik pun tak kalah penting. Siswa mulai memahami bahwa sampah plastik memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dipilah dan dikumpulkan dengan benar. Dari sinilah tumbuh kesadaran baru bahwa sampah bukan sekedar limbah tetapi juga peluang. Memang pada awalnya tidak mudah menanamkan karakter peduli lingkungan kepada siswa. Namun seiring berjalannya waktu dengan pendekatan yang konsisten dan penuh makna serta contoh keteladanan, perubahan itu mulai terlihat. Siswa menjadi lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bersemangat dalam menjaga lingkungan. Mereka tidak hanya memahami arti sampah, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kini, sampah yang dulunya dianggap tidak berarti telah berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Siswa belajar bahwa dari sampah mereka bisa menghasilkan uang, membeli kebutuhan pokok, bahkan bersedekah. Mereka memahami bahwa bersedekah tidak selalu harus dengan uang atau barang baru, tetapi juga bisa melalui sesuatu yang sederhana seperti sampah yang dikelola dengan baik. Lebih dari itu, siswa juga belajar tentang kepedulian sosial. Sampah yang telah mereka kumpulkan dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti para pemulung yang menggantungkan hidupnya dari limbah. Dari sini, siswa belajar bahwa setiap hal sekecil apapun dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Akhirnya, kami menyadari bahwa sampah bukanlah sesuatu yang kotor dan tidak bernilai. Justru dari tangan dan kesadaran kitalah sampah dapat berubah menjadi sesuatu yang berarti. Di TK Baitul Muttaqin, kami tidak hanya mendidik anak-anak untuk belajar membaca dan berhitung, tetapi juga membentuk karakter peduli lingkungan, karakter yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Nah, seperti itulah 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat yang telah diterapkan oleh anak-anak TK Baitul Muttaqin. Dengan menanamkan 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat ini, kami berharap anak-anak akan menjadi pribadi yang cerdas, intelektual, sosial, dan berakhlak mulia.